Baiklah, kita akan lanjutkan ke acara berikutnya, itu sambutan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Bapak Insinyur Omah Laduani Ladamai, MSI, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Samuel Karet SH, MEC Dev, selaku Kepala Bidang UMKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Provinsi Papua. Untuk Pak Samuel, waktu dan layar kami serahkan. Ya, terima kasih Pak Situmorang. Ya. Saya menyampaikan permohonan maaf Pak Kadis tidak bisa mengikuti karena beliau di waktu yang bersamaan ada kegiatan juga bersama-sama dengan Pak Sekda dan Pak Asisten. Saya kira tadi sudah saya sampaikan beberapa hal ya, hal-hal yang kemudian menjadi kendala kita di dalam pembinaan UMKM. Apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari Uncen, saya kira bisa kita kolaborasi, bekerja sama untuk kemudian bisa menyiapkan UMKM yang akan menjadi tempat praktek bagi mahasiswa. Kendala-kendala yang kita hadapi tadi sudah saya sampaikan Pak Situmorang, mungkin di sesi-sesi berikutnya kita bisa lebih banyak untuk berdiskusi, dan saya kira saya tidak menyampaikan banyak lagi, tapi bisa kita berkembang di dalam diskusi kita. Saya kira begitu, waktu saya kembalikan Pak Situmorang. Baik, terima kasih Pak Samuel Karet. Nanti kita lanjutkan dari IAI juga dengan Universitas Cendrawasih. Jadi terima kasih sekali atas sambutannya. Baiklah, kita lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih kepada Bapak Dr. Mesak Lek, MSI. Waktu dan layar kami serahkan, Pak. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ferry Kuswanto, SC AKMSI, selaku Kanwil DJP Papua Barat, Maluku. Bapak Dr. Julius Ema, selaku staf ahli Kementerian Usaha Kecil dan Menengah, bidang produktivitas dan daya saing. Yang saya hormati Bapak Insinyur Omah Laduani Ladamai, MSI, selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Provinsi Papua yang diwakili oleh Pak Karet. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Anggiat Situmorang, MSI AKCA KIA, selaku Ketua IAI Wilayah Papua. Bapak Orang Situmorang sebagai partnership global consulting. Bapak Putu Yudi Tanaya AK CAMM sebagai koordinator pengawasan bidang akuntansi negara. Bapak Edi Situmorang sebagai perwakilan dari IAI Pusat. Bapak Anwar Sidik sebagai fungsional penyuluh pajak kantor wilayah DJP Papua Barat dan Maluku. Pertama, kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Kuasa, karena hari ini, pagi ini, menjelang siang ini, kita bisa ada di kegiatan ini ya, kegiatan Halo Pajak bekerja sama dengan Ikatan Akuntansi Wilayah Papua, Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih. Kegiatan ini dengan tema aspek perpajakan dan akuntansi UKMK, serta sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan
usaha UMKM. Kita ketahui bersama bahwa perkembangan UKMK ya di Provinsi Papua ini juga setiap tahun sebenarnya menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini juga ditujukan dengan perkembangan pencapaian penerimaan pajak tahun 2021. Jadi di sini laporan keuangan juga menjadi sebuah kebutuhan ya, kebutuhan dari pelaku usaha UKMK ini guna mereka mengetahui posisi keuangan dan laba yang dihasilkan melalui standar keuangan atau SAK-MKM ya. Diharapkan dapat membantu entitas ini dalam melakukan transisi dan pelaporan keuangan yang berdasarkan kas dan pelaporan keuangan yang dengan dasar akrural ya. Penerbitan SAK-MKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong ya literasi keuangan bagi UKMK di Indonesia dan khususnya juga di Papua sini. Ke depan ya MKM ini juga diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman atau panduan akuntansi bagi UKMK yang bergerak di berbagai bidang usaha itu sendiri. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, ya kami tadi saya sudah sampaikan bahwa kami siap untuk mendukung ini. Perlu kita kolaborasi antara kami di kampus dengan Dinas Perindustrian, dan juga kami harap dukungan juga dari IAI untuk kita bisa mewujudkan hal ini. Dan ini sebenarnya ini kebutuhan kami di kampus untuk kampus Merdeka tadi saya sudah jelaskan. Pada webinar hari ini peserta yang akan diberikan pemahaman atau ya disampaikan pemahaman tentang hal ini oleh para narasumber. Harap kita semua bisa mengikuti acara ini dengan baik sehingga kita bisa sama-sama untuk mendukung proses ini bisa terjadi atau implementasi ini bisa terjadi di wilayah Papua sini. Di akhirnya saya menyampaikan ucapan selamat untuk para peserta webinar hari ini. Semoga pemaparan atau materi dari para narasumber ini menambah pengetahuan atau ya pemahaman kepada kita semua dan kita jalin kerjasama yang lebih saling menguntungkan antara UKM dan juga SKPD terkait dan juga kami di kampus. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih banyak dan selamat mengikuti kegiatan webinar di siang ini. Sekian, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mesak. Tadi karena kita sudah berdiskusi, jadi kita lanjutkan aja Pak ya acara selanjutnya. Terima kasih atas waktunya dan dukungannya. Mudah-mudahan kita dari IAI akan selalu mendukung kegiatan ini Pak. Mudah-mudahan bisa langsung terrealisasi dengan cepat. Dan terima kasih untuk sambutan positifnya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan dengan keynote speech, perlu kami sampaikan bahwa webinar ini memberikan SKP, sehingga untuk rekan-rekan yang mau mendapatkan SKP harap mengisi nanti absensi dengan kata kunci. Ada 3 kata kunci yang kita sampaikan. Kata kunci pertama yaitu IAI. Jadi mungkin diingat nanti di sesi akhir acara kita akan link absensi dengan kuesioner. Ada 3 kata kunci yang kita harus isi dan harus diisi dengan benar sesuai dengan tadi tertib acara yang sudah ditampilkan. Jadi kata kunci pertama IAI. Baiklah, keynote speech oleh Kepala Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, Bapak Heri Kuswanto, SE, AK, MSI. Waktu dan layar kami serahkan ke Pak Heri, Pak. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam sehat buat kita semua.
Yang saya hormati Bapak Dr. Julius MA selaku staf ahli Kementerian Koperasi. Yang saya hormati Bapak Dr. Mesak MSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih. Yang saya hormati Bapak Samuel Karet selaku Kabid UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM Provinsi Papua ya. Yang saya hormati Bapak Anggiat Situmorang selaku Ketua IAI Papua ya Pak, mudah-mudahan tidak salah. Dan juga yang saya hormati moderator Bapak Sata Edi Situmorang ya. Sebelumnya mohon izin untuk saya memperkenalkan diri ya. Saya Heri Kuswanto selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Papua Barat dan Maluku yang baru. Jadi saya baru menjalankan tugas mulai kemarin pagi Pak Edi ya. Ya, tentunya saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi forum pada pagi hari ini Pak Edi. Dan sebelumnya saya mohon izin untuk nanti saya tentunya mohon diberikan ruang dan waktu untuk berkoordinasi lebih lanjut, terutama mungkin dengan bapak-bapak yang sudah hadir di sini yang berada di Papua ya, ada Pak Dr. Mesak, Pak Samuel Karet, Pak Anggiat Situmorang yang berada di Papua. Nah tentunya kami nanti akan mohon banyak ruang dan waktu Pak untuk kami sinergi ya, berkolaborasi dengan bapak-bapak sekalian, karena tugas kami tentunya tidak akan sangat berhubungan dengan tugas bapak-bapak sekalian ya. Nah, juga forum pada pagi hari ini yang dimoderatori oleh Pak Sata Edi ini mungkin momen awal yang bagus untuk kami menjalankan tugas di Papua, Pak Edi. Terima kasih ya. Nah, sesuai dengan topik pada pagi hari ini, di mana kita semua akan fokus pada masalah UMKM ya. Gitu. Nah, saya pikir tidak diragukan lagi bahwa semua kita yang berada di instansi-instansi ya, semua berpikir bagaimana kita memberikan insentif mendorong ya agar UMKM ini benar-benar lebih berperan untuk memajukan ekonomi masyarakat kita gitu ya. Sehingga yang selalu harus kita pikirkan bagaimana kita berkontribusi untuk merumuskan dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak untuk membesarkan UMKM ini ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Julius ya, bahwa kalau kita inventarisir di seluruh Indonesia ada sekitar 60 juta UKM lebih ya Pak ya, pelaku UKM. Nah ini tentunya merupakan penopang perekonomian kita ya, stabilitas perekonomian kita, pertumbuhan perekonomian kita, kesejahteraan masyarakat kita ya, pengentasan kemiskinan ya. Ini sangat tergantung pada bagaimana UMKM ini berkembang dan kita dorong terus ya. Nah itulah sehingga saya pikir forum pada pagi hari ini sangat kami apresiasi ya, di mana kami juga berkepentingan ya. Kalau misalnya Pak Julius dari staf ahli ini berkontribusi bagaimana merumuskan kebijakan-kebijakan untuk para UMKM ini ya, dari sektor pajak, dari sektor perkreditan misalnya, bagaimana supaya ini bisa diakses dengan baik oleh para UMKM. Nah ini biasanya dilihat oleh Kementerian Koperasi ya Pak Julius ya. Nah tentunya kami-kami yang lain di sektor lain juga punya peran masing-masing ya. Nah nanti kami di Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kanwil DJP Papua Barat dan Maluku yang tentunya kami biasanya ini izin Pak Mesak, biasanya kami punya program sinergi dengan kampus-kampus Pak. Kami punya pojok pajak di kampus-kampus dan kami juga punya program relawan-relawan pajak yang berasal dari mahasiswa ya.
yang di mahasiswa ini selain kita didik, kita IAT terkait dengan masalah-masalah perpajakan. Nah, ini juga para mahasiswa ini akan kita libatkan ya untuk berperan serta memberikan edukasi kepada masyarakat luas terkait dengan perpajakan gitu ya. Nah, sehingga nanti ini adalah forum awal. Saya pikir nanti kami akan banyak bersinergi ya, berkolaborasi apakah dengan Pak Julius, dengan Pak Mesar, dengan Pak Samuel, dengan Pak Anggiat, gitu Pak Edi ya. Sehingga ini forum awal yang sangat bagus buat saya ya. Nah, izin untuk saya menyampaikan ya di forum yang baik, sangat bagus ini ya. Pertama izin untuk kami menyampaikan bahwa saat ini kami di Direktorat Jenderal Pajak mempunyai program yang namanya PPS ya, program pengungkapan sukarela ya. Yang ini akan berlangsung kepada sampai dengan bulan Juni nanti ya. Nah, ini memang ini program pengungkapan sukarela ini tidak murni diperuntukkan untuk UMKM, tetapi siapapun boleh mengikuti, siapapun wajib pajak yang dalam kurun waktu sebelumnya ya yang sebelum periode sekarang ini kewajiban-kewajiban pajaknya, kewajiban-kewajiban SPT-nya belum sepenuhnya dilakukan dengan benar, dengan baik. Nah, ini diberikan kesempatan untuk melakukan pengungkapan sukarela gitu. Nah, ini akan berlangsung dan diberikan waktu sampai akhir Juni nanti ya. Nah, tentunya terkait dengan ini kalau dibutuhkan penjelasan detail, ini akan kami siapkan ya. Itu yang secara umum. Nah, terkait dengan UMKM nanti akan disampaikan oleh fungsional penyuluh kami, ya, Mas Anwar Siddiq. Ini khususnya yang terkait dengan perubahan yang ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya. Nah, di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini ada satu insentif yang terkait dengan wajib pajak dengan status UKM ya, gitu ya. Di mana emang kami dari Direktorat Jenderal Pajak memang sudah sejak lama juga fokus bagaimana kami memberikan ikut berpartisipasi dengan lembaga-lembaga pemerintah yang lain untuk memberikan insentif pada dunia UKM ini ya. Dimulai dari waktu itu kami menerbitkan PP 46 2013 ya. Di mana intinya PP 46 2013 ini adalah memberikan kemudahan kepada para UMKM untuk melaksanakan kewajiban pajaknya ya. Karena memang kewajiban pajak ini tidak mudah ya, ada kewajiban pembukuan, ada kewajiban pencatatan, ada kewajiban lapor di SPT yang perlu mekanisme laporan yang tidak mudah gitu ya. Sehingga dengan PP 46 2013 itu diberikan kemudahan kepada para UMKM, yaitu UMKM di kami definisikan wajib pajak yang omsetnya dalam waktu setahun tidak melebihi 4,8 miliar ya. Nah, itu diberikan kemudahan, bayar pajaknya sangat simpel, sangat mudah, hanya dengan menghitung 1% dari omsetnya langsung dibayar ke kas negara, langsung ke bank gitu ya. Nah, laporannya pun juga sangat mudah, tinggal dilaporkan berapa omsetnya tiap bulan, dikalikan 1%, itulah yang harus dibayar setiap bulan oleh wajib pajak UMKM. Gitu. Nah, semangat untuk memberikan kemudahan kepada UMKM dan memberikan insentif itu juga kami lanjutkan ya dengan kebijakan dari kami di Kementerian Keuangan ya dengan terbitnya PP 23 tahun 2018 ya. Ini melalui peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang diinisiatori oleh Kementerian Keuangan, kami merevisi PP 46 2013 menjadi PP 23 tahun 2018
di mana tarif pajak untuk UKM ini kami turunkan dari 1% menjadi 0,5%. Ya. Jadi ini merupakan insentif yang lebih meringankan lagi kepada UMKM. Ya. Itu PP 23 tahun 2018 ya. Nah, semangat untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan administrasi dan juga insentif kepada dunia usaha UKM ini juga kami lanjutkan dengan substansi, salah satu substansi yang ada dalam harmonisasi peraturan perpajakan tahun 2022, yaitu dengan memberikan batasan tidak kena pajak ya untuk omset sampai dengan 500 juta. Yang ini nanti akan disampaikan lebih detail oleh Mas Anwar Siddiq ya, gitu ya. Jadi sejak berlakunya Undang-Undang HPP ini ya ada fasilitas baru untuk wajib pajak UMKM ya. Nah, periode 2021 ya. Di mana untuk omset, jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kalau sebelumnya di PP 23 2018 itu berapapun omset UKM itu punya kewajiban bayar pajak gitu. Jadi kalau omsetnya sebulan 5 juta ya 5 juta itu dikalikan 1% harus dibayar. Omsetnya 1 bulan 3 juta pun punya kewajiban ya. Itu sebelumnya ya. Tapi sejak Undang-Undang HPP ya salah satu semangatnya emang Undang-Undang HPP ini memberikan stimulasi kepada dunia usaha, salah satunya UKM. Nah, di Undang-Undang HPP inilah diberikan stimulasi lebih lanjut, di mana untuk peredaran bruto atau omset sampai dengan 500 juta setahun, ini tidak dikenakan pajak. Gitu ya. Jadi UKM misalnya kalau tadi disebutkan oleh Pak Samuel ya, di Papua ini kurang lebih ada 42.000 ya. Gitu. Nah, dari 42.000 ini nanti dilihat berapa omsetnya ya. Nah, untuk wajib pajak pelaku yang omsetnya tidak melebihi 500 juta per tahun, itu belum punya kewajiban untuk bayar pajak. Ya. Tetapi yang omsetnya sudah melebihi 500 juta, misalnya omsetnya 1 miliar setahun atau 700 juta setahun, maka dikurangi dulu dengan 500 jutanya tidak kena pajak. Nah, sisanya itu dikalikan 0,5%. Nah, itu adalah pajak, pembayaran pajak yang berdasarkan pertimbangan dan kajian kami di Kementerian Keuangan itu sangat meringankan buat pelaku UMKM ya. Karena apa? Tarif pajak yang normatif saat ini adalah untuk wajib pajak badan, misalnya PT ya, itu sekarang ditentukan 22%. Tetapi untuk wajib pajak perorangan, itu tarifnya mulai dari 5% sampai dengan 35% dari penghasilan neto. Sedangkan untuk UMKM ini ditetapkan sebesar 0,5%. Jadi memang kontribusi tarifnya kecil ya. Nah, benar sekali apa yang disampaikan tadi oleh Pak Julius ya, bahwa memang sampai dengan saat ini Pak, kontribusi pembayaran pajak dari para pelaku UKM itu masih sangat minim, masih sangat kecil ya. Kalau target penerimaan pajak kita sekarang sudah sekitar hampir 1.500 triliun ya. 1.000 ya. Nah, kontribusi dari UMKM ini sekarang baru mencapai sekitar 7,5 triliun. Jadi memang ini sangat nilai yang sangat relatif kecil ya. Tapi sebenarnya bukan itu semata-mata tujuan. Karena apa? Pajak ini adalah semacam simbol kegotong royongan ya. Bahwa kami semua, Bapak Ibu semua selaku warga negara ya, warga negara Indonesia mulai dari misalnya di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Papua. Nah, semua kita ini punya kewajiban untuk berkontribusi membangun negeri ini. Ya.
yang kaya, yang ekonominya kuat tentunya dengan jumlah pajak yang lebih besar, tetapi yang ekonomi menengah ke bawah, ekonomi kecil, ya UMKM, ini juga punya kewajiban berkontribusi, tetapi jumlahnya relatif kecil ya, sesuai dengan daya pikulnya masing-masing gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sehingga memang meskipun perannya kecil ya, tapi ini merupakan bagian penting ya. Karena apa? Kita harapkan UMKM ini juga semakin lama semakin berkembang, semakin lama juga semakin bisa berkontribusi untuk ikut membangun negeri melalui pembayaran pajak gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya sekarang dari pelaku UMKM mungkin memang dari sisi pembayarannya juga masih kecil, dari sisi porsi UMKM yang membayar pajak ini juga masih kecil ya. Jadi kalau dipetakan secara nasional mungkin sampai dengan saat ini baru mungkin sekitar 15% ya dari UMKM yang bayar pajak. Gitu ya. Nah ini yang perlu kita dorong bersama-sama ya. Pertama memang mendorong untuk berkontribusi agar ikut berpartisipasi dalam pendanaan pembangunan ya. Tapi yang lebih penting ya ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama ya. Meskipun setorannya kecil, tapi itu adalah bagian dari edukasi di bidang perpajakan ya. Untuk ke depan tentunya kita harapkan kontribusinya semakin besar gitu ya. Nah inilah, ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama, apakah di Kementerian Keuangan maupun di Kementerian Teknis, misalnya di kementeriannya Pak Julius, maupun di dunia pendidikan ya di Pak Mesak ya, termasuk di misalnya di pemerintah daerah ya, ini ada Pak Samuel dan juga di organisasi profesi ya, ini yang dikomandani oleh Pak Anggiat ya. Tentunya kita semua sama-sama punya kewajiban ya untuk bagaimana kita berkontribusi ya dari sisi administratif, dari sisi keuangan, dari sisi perkreditan ya. Kita sama-sama berkewajiban bagaimana kita mendorong supaya UMKM kita ini lebih administrasinya lebih tertib, lebih teredukasi, lebih bisa mengakses pasar, lebih bisa mengakses perkreditan ya, gitu. Sehingga ke depan ya sama-sama sesuai yang kita harapkan gitu ya. Nah mungkin gitu Bapak Ibu sekalian kurang lebih yang bisa saya sampaikan ya. Kami mewakili dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak yang tentunya nanti secara lebih detailnya akan disampaikan oleh Mas Anwar Siddiq ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya hadir di forum, diundang hadir di forum pada pagi sampai siang nanti ya. Sekali lagi terima kasih Pak Sata di Situmorang ya. Dan sekali lagi saya mohon waktu dan ruang untuk kami berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi lebih lanjut ya dengan Bapak-bapak sekalian ya, dengan Pak Julius, Pak Mesak, Pak Samuel, Pak Anggiat ya, dan mungkin Bapak-bapak dan juga instansi lain yang mungkin saat ini belum ada di forum. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Heri Susanto. Salam kenal juga Pak. Saya dari IAI Kompartemen Perpajakan dari IAI Pusat Pak. Jadi terima kasih atas waktunya. Meskipun baru Pak sudah disempatkan untuk join Pak. Terima kasih sekali. Kita apresiasi sekali Pak keinginannya untuk kita berkolaborasi. Jadi sebetulnya kita juga melihat sebetulnya gini Pak, artinya pada suatu saat nanti, apalagi dengan peraturan perpajakan yang baru yang KTP menjadi NPWP, artinya nanti semua orang akan nggak bisa ada yang lari Pak. Jadi artinya sudah tidak ada lagi, wah saya belum punya NPWP gitu loh. Artinya semua sudah kena gitu loh. Jadi kita mau sebetulnya jangan sampai pada saat nanti sudah semua terjerat itu nggak siap Pak. Jadi artinya kan masih ada waktu nih Pak untuk kita siapkan supaya nanti jangan ada masalah. Kita juga nggak mau sebetulnya
permasalahan itu muncul di depan, di belakang, karena kalau sudah di belakang Pak, kalau masih ada duitnya Pak, kalau belum nggak ada duitnya susah nih Pak. Jadi kalau misalnya nanti teknologinya kita sudah canggih karena sudah ada apa Pak ya namanya sistemnya yang sudah dibangun Pak 2024 ya kalau nggak salah ya Pak. Cortex, Jadi Pak. Cortex ya benar ya, saya lupa namanya Cortex. Jadi sudah seperti nanti bisa kayak Singapura ya Pak ya. Jadi kalau ada uang masuk, kalau kayaknya beda gitu loh, sudah bisa diingatin ya Pak ya. Jadi masih ada uang untuk bayar gitu loh. Jadi bukan kayak sekarang misalnya tahun 2017 diingatin sekarang kita udah pusing Pak. Duitnya sudah habis gitu. Jadi terima kasih sekali Pak. Jadi intinya sebetulnya kita bagaimana kita mulai pembukuan ini, dan kita juga berharap nanti bantuan dari Pak Heri Kusanto, mungkin tadi saya sudah sampaikan sama Pak Sidi di awal Pak, kalau misalnya ketemu WP nanti, kalau misalnya program ini berjalan Pak, kalau nanti ketemu sama WP yang nggak bisa bikin laporan keuangan, mungkin bisa direpresentasikan ke program ini bisa terjadi kalau terjadi nanti. Jadi sebagai channel lah untuk membantu apa yang nggak mampu Pak. Misalnya kalau dia bilang WP-nya kalau ditanya sama di KPP nggak mampu, diarahkan ke Universitas Cendrawasih Pak. Jadi kita ada sinerginya. Karena apa namanya kita juga sangat membantu sebetulnya untuk kepastian tadi Pak. Makanya kita minta MOU sebetulnya supaya pasti nih mahasiswanya. Jadi kalau relawan pajak kan Pak ini hanya SPT ya Pak ya, pada saat ada SPT, jadi tidak continue Pak. Jadi semua kalau kita discuss dengan universitas hanya sesaat gitu loh, jadi nggak bisa memenuhi 20 SKS tadi Pak. Jadi mungkin kita harus combine lah, artinya bukan kita mau saing-saingan, tapi sebetulnya saling mengisi supaya targetnya mahasiswa ini bisa tercapai gitu loh. Jadi kalau relawan pajak di APETSI ya Pak ya, tax center ya yang membawahi sebetulnya. Jadi kita ini dari IAI melihat sebetulnya bukan mau saingan tapi sebetulnya saling mengisi, dan ada kebutuhan dari universitas untuk yang tadi Pak, kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Mungkin itu yang kita bisa update ke Bapak supaya nanti kita bersinergi. Itu Pak mungkin kita dari IAI. Jadi tidak menghalangi yang relawan pajak, kita harus saling mendukung Pak. Hanya tadi tuh relawan pajak hanya sesaat gitu loh, maksudnya hanya ada SPT, setelah itu hilang Pak. Nanti tahun depan lagi gitu loh. Oke Pak, itu aja mungkin yang bisa sampaikan. Kalau nanti Pak Agiat ada Pak yang mau disampaikan Pak Agiat? Sekalian kenalan nih Pak. Jadi ya ini biar kolaborasi nih sama. Ya Pak, jadi kita senang sekali kegiatan kita ini, apalagi dengan Pak Heri Kusanto yang baru di Papua. Saya sudah 10 tahun Pak ini Pak di sini. Juga 2003 sampai 2006. Oh ya. Dan selalu sebenarnya dengan teman-teman pajak itu kita bea cukai juga, anggaran juga kan. Ini kan kelompok-kelompok ini Pak. Harapan kita sebenarnya Pak Profesor Dr. Lumanggaul pernah pesan pembentukan organisasi memang sekarang sudah kita buat. Dulu kan tidak ada Pak Departemen Pajak itu. Nah, nanti dengan Pak Johannes bisa kolaborasi dengan Pak Kanwil Pajak untuk ini, untuk teman-teman supaya bisa ikut aktif di IAI. Kan biasanya kan urusin akuntan itu kan dari STAN. Nah, cuma sekarang ini saya lihat karena ada perubahan baru. Kalau dulu kan masa kami ini kan otomatis jadi akuntan kan, ini harus sekolah lagi 1 tahun. Tapi walaupun begitu kan tidak harus yang berregister menjadi anggota. Nah, supaya bisa bagi-bagi ilmunya ke teman-teman yang lain. Kalau ini kan udah senior kali nih Pak, udah sebentar lagi udah absolut juga. Tapi kita juga senang-senang sekali kalau memberi ilmu kepada yang butuh, ya Pak ya, yang butuh. Sedangkan yang tidak butuh pun kita masih beri, gitu Pak. Apalagi saya lihat di Papua masih teman-teman di Unsur perlu kita bantu untuk mereka lebih care ke produksi akuntansinya itu. Ya, jadi pikiran saya kalau di pajak itu masih banyak akuntan-akuntan yang handal untuk mendistribusikan ilmunya kepada teman-teman yang butuh Pak. Mungkin begitu Pak dari saya Pak Situmorang dan Pak Heri. Terima kasih Pak. Siap, Anggiat, terima kasih ya. Bisa ditangkapin Pak Kusanto kalau ada yang mau ditangkapin Pak. Ya,
Ya, terima kasih Pak Anggiat Situmorang ya, Pak di Situmorang ya. Tentunya kami siap Pak, jadi siap berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian ya. Memang ya ini kan forumnya sekarang ini Pak, eranya era Avenger ya Pak ya. Kita nggak bisa menang sendiri Pak, kita sekarang harus bersinergi dan berkolaborasi ya. Nah untuk berbuat yang terbaik buat negara kita, kalau ya buat instansi kita, kita pun juga harus bersinergi, berkolaborasi satu sama yang lain gitu ya Pak. Tentunya kami sangat siap Pak ya, seperti yang hari ini hadir ada dari dunia pendidikan tadi diwakili oleh Kementerian Pak Mesak ya, dari IAI ada Pak Sata Edi Situmorang, ada Pak Anggiat Situmorang, dari Pemda ada Pak Karet ya, Pak dari Kementerian Koperasi ada Pak Julius ya. Tentunya kami sangat siap Pak. Nah, misalnya dalam bentuk webinar pun ya, dan dalam bentuk aksi real pun. Nah betul sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Sata Edi Situmorang ya, relawan pajak selama ini memang sebatas di momen SPT ya Pak. Ya. Nah, saya pikir itu memang perlu kita ini Pak, perlu kita kembangkan ya. Kita sudah punya tech center ya. Nah itu yang program-programnya saya pikir perlu kita kembangkan lagi supaya apa? Misalnya kalau tadi misalnya Pak Sata Edi Situmorang punya program-program bagaimana supaya mahasiswa ini update terhadap materi perpajakan ya, sehingga juga bisa berkontribusi untuk memberikan edukasi kepada para UMKM yang jumlahnya banyak, yang tentunya tidak mungkin semua bisa terjangkau oleh tangan kami di Direktorat Jenderal Pajak. Kami perlu peran Bapak Ibu sekalian, perlu peran dari lembaga lain, lembaga teknis pemerintahan maupun lembaga pendidikan untuk kita sama-sama gitu Pak. Karena memang ke depan keberhasilan koleksi pajak ini ya tidak bisa ditumpukan kepada kami yang berada di Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Pak. Nah saat ini pun kan kami sudah bersinergi minimal di internal Kementerian Keuangan dengan Bea Cukai, dengan teman-teman di Perben, di perimbangan keuangan pusat daerah ya. Nah ini memang tidak hanya bisa berhenti di situ ya. Kami perlu bersinergi, berkolaborasi misalnya dengan pemerintah daerah. Ini juga ada program khusus ya untuk mengintensifikan bagaimana penerimaan pajak ini bisa lebih optimal. Demikian juga lembaga pendidikan ya. Ini juga sangat kami butuhkan peran sertanya ya. Terutama dalam rangka memberikan edukasi yang lebih menyebar luas kepada masyarakat ya. Misalnya UMKM aja tadi kan sasarannya seperti tadi dibilang Pak Julius itu 42.000. Nah 42.000 tentunya ini sangat tidak mungkin untuk mengandalkan jangkauan kami yang ada di Direktorat Jenderal Pajak ya. Instansi lain perlu mensupport kami ya, lembaga pendidikan pun perlu mensupport kami agar kami bisa mensupport dengan maksimal Pak pendanaan APBN yang berasal dari penerimaan pajak ini yang ke depan memang akan menjadi tanggung jawab kita semua ya. Dan hasilnya juga untuk kita semua, untuk dunia pendidikan, untuk pembangunan dan segala macam ya, termasuk kalau tahun-tahun lalu kan kami banyak memberikan insentif Pak ya. Insentif kepada nakes, insentif kepada dunia usaha, termasuk kepada UMKM ya, yang tahun lalu kan semua pajaknya itu ditanggung oleh pemerintah. Ya. Gitu Pak Anggiat. Ya Pak, terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas diskusinya. Selamat atas penempatan baru Pak di Papua, mudah-mudahan betah Pak. Ya Pak. Saya Pak Anggit sudah berapa Pak? 10 tahun tadi Pak ya Pak? Lebih Pak, sebelumnya juga udah pernah. Oh, 2003 sampai 2006. Baru 2012 sampai sekarang. Ya Pak Anggit kelihatan happy terus nih Pak, nih dari face-nya kelihatan tuh. Mudah-mudahan Bapak juga Pak. Oke Pak, banyak Pak waktunya Pak. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih intens untuk kegiatan-kegiatan berikutnya dengan Pak Anggiat. Kalau kita di pusat Pak hanya mensupport aja Pak. Jadi nanti Pak Anggiat dengan Pak Heri yang lebih
intensif untuk kerjasama berikutnya. Terima kasih Pak Heri. Ya, Baiklah, siap, kita akan lanjutkan acara materi sehubungan dengan berhalangannya Pak Torang. Mungkin saya akan menggantikan sebagai moderator.